Banjir yang menerjang Kabupaten Pidi Jaya Aceh telah mengakibatkan kawasan tersebut lumpuh. Saat ini bantuan darurat mulai diupayakan dan kita akan bergabung dengan jurnalis Metro TV Al-Hadi Habibi dari Pidi Jaya Aceh. Al-Hadi, selamat siang. Bagaimana situasi terkini di sana dan bagaimana upaya penanganan korban? Ya, selamat siang, Jovi dan juga pemirsa. Memang pasca banjir bandang yang melanda Kabupaten Pidi Jaya, bisa dikatakan saat ini situasi di Kabupaten Pidi Jaya juga masih cukup darurat. Jadi dikatakan memang saat ini kondisi akses, terutama akses transportasi untuk di Pidi Jaya juga bisa dikatakan juga masih tersolasi. Untuk saat ini akses ke Pidi Jaya hanya bisa dilakukan melalui darat, yaitu di jalur Banda Aceh. Kemudian juga untuk akses jaringan listrik termasuk juga jaringan telekomunikasi ini juga masih terkendala, di mana saat ini untuk pemadaman listrik masih berlangsung, walaupun memang di beberapa titik itu sudah mulai menyala, begitu termasuk juga jaringan internet di beberapa titik memang sudah mulai membaik. Tetapi ini masih demikian, memang situasi masyarakat mendapatkan akses logistik ini masih sangat susah, dikarenakan memang di sini pasar-pasar sudah tutup, kemudian juga bahan bakar minyak atau BBM juga langka karena memang SPBU yang ada di kawasan Pidi Jaya juga terdampak atau terendam banjir. Namun masih demikian, memang saat ini akses di Pidi Jaya sendiri ini sudah bisa dilalui melalui jalur alternatif, yaitu melalui via jalan rel kereta api lintas Ulin dan Samalanga. Jadi akhirnya bisa dilakukan sampai dengan Kabupaten Biren, mengingat di Kutambang juga khusus jembatan sehingga tidak bisa dilanjutkan akses menuju ke kawasan Aceh Utara dan seterusnya. Dan di tengah situasi saat ini memang pemerintah terus berupaya melakukan penanganan, salah satunya seperti yang dilakukan oleh Polres Kabupaten Pidi Jaya, ini yang sudah membangun posko darurat termasuk juga dapur umum yang telah didirikan untuk membantu warga-warga terdampak banjir. Dan ini saya berada di salah satu posko darurat yang diinisiasi oleh Polres Pidi Jaya yang datang kemari untuk mendapatkan makanan, mengingat memang makanan sangat terbatas. Beberapa warga mengaku mereka makan beberapa hari, ada yang belum makan karena memang sangat sulit sekali untuk mendapatkan makanan. Dan untuk mengetahui lebih persisnya bagaimana penanganan terkait dengan situasi banjir di Pidi Jaya, saya akan coba berbincang langsung bersama dengan Kapolres Pidi Jaya, ada Bapak Ahmad Faisal Pasaribu. Assalamualaikum Pak Kapolres. Ya, Assalamualaikum. Salam. Ya, Pak Kapolres, boleh disampaikan seberapa parah sih dampak banjir di Pidi Jaya ini? Banjir memang hampir merata ya ke seluruh kampung yang ada di Pidi Jaya. Ini memang untuk air sudah mulai surut, tetapi surut meninggalkan lumpur yang cukup tinggi. Jadi memang yang tadi sudah mereka evakuasi di lantai 2, dia stuck di lantai 2 ini. Makanya ini kita siapin dapur umum untuk nanti kita distribusikan kepada masyarakat yang terdampak di kampung-kampung yang stuck tidak bisa kemana-mana. Nanti ada rekan-rekan kita dari Brimob juga dengan dibantu juga instansi yang lainnya untuk mengantarkan ke rumah-rumah. Nah, ini termasuk juga yang di sini warga-warga yang sudah sempat kita evakuasi, kita dirikan dapur umum ya, dapur umum di Kecamatan Merdu ini untuk mereka bisa makan di sini. Untuk di Pidi Jaya Pak, apakah masih ada yang terisolasi Pak, warga terdampak banjir? Masih ada beberapa yang terisolasi ya. Jadi memang itu. Jadi lumpurnya cukup tinggi. Jadi memang airnya sudah surut rata-rata, tetapi memang lumpurnya cukup tinggi. Jadi membutuhkan usaha, upaya kita untuk mencapai ke lokasinya. Kita sudah dibantu juga, ada juga rekan-rekan dari komunitas off-road juga ada. Cuman kita juga dibantu oleh Basarnas, rekan-rekan dari Kodim juga. Sejauh ini Pak, ada mungkin data sementara seberapa banyak sudah yang menjadi korban Pak? Untuk sementara data yang kami dapat 12 ya, tapi memang masih 12 meninggal dunia, ada beberapa memang yang hilang, tapi mungkin data resminya masih akan kami cross check kembali ya, karena nanti mungkin hilang, ada mungkin karena ini ada di sini sinyal handphone susah ya, yang kita dapat hanya di wilayah Trenggalek sama sekitarnya, yang di wilayah ini mungkin juga yang hilang kontak, kita belum tahu apakah hilang kontak ataukah memang terkena dampak bencana. Untuk koordinasi bantuan logistik sendiri seperti apa nih Pak? Apakah sudah? Bantuan logistik memang kita masih memerlukan, memang terbatas.
Ini baru saja kita menyimak pemirsa laporan dari rekan kami Al-Hadi Habibie langsung dari PD Jaya Aceh, dan kami masih akan kembali usai jeda untuk menghadirkan informasi seputar penanganan bencana alam di wilayah Pulau Sumatera. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, kami akan ajak Anda untuk mengetahui kondisi terkini di Aceh, dan kita akan terhubung dengan analis kebencanaan ahli media BPBA Provinsi Aceh. Ada Bapak Fazli yang telah bergabung bersama kami. Pak Fazli, selamat siang. Selamat siang, Bang Yos dan pemirsa sekalian dimanapun Anda berada. Ya. Pak Fazli, bagaimana dengan proses evakuasi para korban di Aceh? Ya, baik, dapat kami sampaikan pemerintah Aceh melalui BPBA terhadap kondisi bencana hidrometeorologi, banjir dan tanah longsor di Provinsi Aceh. Informasi yang kami terima bahwa penyelamatan dan evakuasi masih berlangsung di beberapa lokasi bencana. Namun kami dapat sampaikan bahwa proses penyelamatan dan evakuasi ini terkendala terkait dengan akses dan juga peralatan dan sumber daya yang masih minim di lokasi-lokasi bencana. Namun kami berkoordinasi dengan Basarnas dan pihak-pihak terkait akan memanfaatkan sumber daya yang ada di lokasi bencana, dan juga kita berkoordinasi dengan lembaga terkait di tingkat provinsi itu dapat memobilisasi sumber daya yang ada di provinsi dalam langkah penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Walaupun memang kondisi saat ini walaupun air sudah surut, namun beberapa lokasi itu masih terisolasi. Namun kita berharap rekan-rekan masih berjibaku untuk menangani korban yang terisolasi, terutama di daerah-daerah yang terdampak. Ya, Pak Fazli, boleh dijabarkan lebih lanjut daerah mana saja yang masih terisolasi? Baik, berdasarkan laporan yang kami terima dari beberapa sumber yang ada, hari ini yang paling parah terisolasi adalah Bener Meriah dan Aceh Tengah, dikarenakan akses jalan dan jembatan dan juga kondisi longsor di beberapa lokasi. Namun kita sudah berkoordinasi dengan para pihak termasuk suplai logistik di beberapa lokasi yang pengungsinya sudah dikumpulkan di sana. Mudah-mudahan hari ini logistik yang ada di provinsi dan kabupaten kota ini akan didistribusi melalui udara, sehingga nanti kebutuhan daripada pengungsi ini dapat terpenuhi. Walaupun jalan akses jalan yang terganggu, namun tim evakuasi di lokasi-lokasi seperti Aceh Tengah dan Bener Meriah, mereka terus melakukan upaya penyelamatan dan evakuasi, sehingga harapannya korban-korban atau potensi korban yang terjadi ini bisa diselamatkan. Baik, tentunya kita berharap juga wilayah yang terisolir juga dapat dijangkau dan akhirnya apa yang menjadi kebutuhan daripada warga terdampak bisa terpenuhi ya. Terima kasih analis kebencanaan ahli media BPBA Provinsi Aceh, Bapak Fazli telah bergabung bersama kami pada siang hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.